Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, masih di mukadimah ke-7. Mukadimah ke-7 ini kayaknya hampir terakhir ya. Hampir habis nih. Jadi mukadimah ke-7 itu kemarin kita membahas tentang sifat-sifat ma'ani yang azali ya. Jadi maksud azali itu apa? Sesuatu yang tidak dimulai dari ketiadaan. Nah, itu namanya azali. Nah, kalau kita membahas di dalam ilmu tauhid atau di dalam ilmu kalam, yang namanya sesuatu itu dia tidak mesti ada. Ya. Jadi sesuatu itu tidak mesti ada. Emang agak susah membahasnya itu. Jadi biasanya itu sesuatu itu harus ada dulu. Nah, setelah ada baru sesuatu ini bisa dihukumi dengan sesuatu yang lain. Contoh misalkan kalau kita membahas sapi yang ada di ruangan ini, itu ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa nggak ditanya berapa senti? Nggak ada. Berapa meter? Nggak bisa. Berapa kilo? Nggak bisa, soalnya nggak ada, apalagi mau ditanyain gitu. Nah, kalau sesuatu itu ada, baru dia bisa dilakukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan berikutnya itu, sapi ada, kemudian ditanyakan beratnya berapa, panjangnya berapa, warnanya apa, baru bisa kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau di dalam ilmu kalam itu karena kita membahas tentang makna, makanya itu lebih luas lagi. Nah, makanya perkara yang tidak ada pun dia bisa dibahas. Nah, contoh misalkan gitu ya, ketidakadaan. Sebelum kita diciptakan, kita ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti sebelum diciptakan kita tidak ada. Ya. Nah, tidak adanya kita sebelum diciptakan itu pernah tidak ada atau tidak? Pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Ya. Jadi tidak adanya kita sebelum diciptakan. Apakah itu pernah tidak ada? Iya. Pernah tidak ada. Coba lihat ya. Ini coba lihat nih. Ini nanti misalkan di depan saya ini misalkan ada gehu, misalkan gitu ya. Ada makanan namanya gehu nih. Gehu ini ada nggak? Nggak ada. Kira-kira Bisa. ada. Kira-kira ada. Kira-kira ada. Ada kan? Kalau kira-kira ada berarti ada. Berarti adanya gehu itu ada. Karena ini atas kira-kira adanya. Nah, apakah adanya gehu ini pernah tidak ada? Pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Atau jangan gehu lah, kita ngobrol sesuatu yang konkret nih. Nih asbak nih. Asbak ini konkret. Ini ada kan? Ada. Nah, adanya asbak ini karena kita punya relasi dengan kenyataan, maka kita mengatakan asbak ada. Ya. Nah, pernyataan asbak itu ada di dalam kenyataan itu pernah tidak ada atau tidak? Pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Kapan itu tidak adanya?
Saat asbak belum dibuat Qat'an. Jadi sebelum asbak dibuat, pernyataan asbak ada itu tidak ada. Tidak. Waktu asbak dibuat, baru pernyataan asbak itu ada, baru ada. Jadi pernyataan asbak itu ada dimulai dari ketiadaan. Paham? Jadi pernah tidak ada. Jadi asbak itu ada, di dalam kenyataannya pernah tidak ada. Paham itu? Nah, sekarang kalau ternyata si asbak ini dia lebur, hancur, sudah tidak ada tuh. Berarti asbak ada tidak? Tidak. Nah, tidak ada asbak yang itu setelah adanya. Pernyataan tidak ada asbak atau asbak itu tidak ada. Apakah asbak itu tidak ada? Itu pernah tidak ada? Pernyataan itu pernah tidak ada. Kapan? Sebelum direncanakan dibuat. Bukan. Kapan? Sebelum Diciptakan. asbaknya Iya. hancur. Sebelum asbaknya hancur, perkataan asbak itu tidak ada karena yang ada itu asbak ada. Yang ada itu. Jadi ada pernyataan asbak ada, berarti asbak ada itu dia pernah tidak ada. Iya. Karena asbaknya pernah tidak ada. Kemudian setelah asbaknya ini tidak ada, maka pernyataan yang benar adalah asbak tidak ada. Pernah ada. Ya, asbak tidak ada. Nah, asbak tidak ada yang ini dia didahului oleh asbak ada. Maka asbak tidak ada yang ini pernah tidak ada. Iya. Paham? Asbak asbak itu tidak ada, ini pernah tidak ada. Jadi pernyataannya itu. Paham? Jadi ketiadaan asbak setelah ada. Tiadanya asbak setelah ada. Apakah tiadanya asbak setelah ada, tiadanya ini pernah tidak ada? Pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Kapan? Sebelum tidak ada. Sebelum asbaknya ditiadakan, begitu. Pernyataan asbak ini ada, apakah itu pernah tiada? Pernah tiada. Kapan? Sebelum diciptakan. Sebelum asbak diciptakan. Nah, sekarang kita lihat asbak tidak ada yang sebelum diciptakan ini. Apakah asbak tidak ada ini pernah tidak ada? Asbak tidak ada. Pernah tidak ada. Memang tidak ada kan? Iya, memang tidak ada kan? Asbaknya, bukan asbaknya, pernyataannya. Pernyataan bahwa asbak itu tidak ada sebelum adanya asbak. Apakah ini pernah tidak ada? Tidak ada, karena tidak bahasa. Berarti pernah tidak ada atau enggak nih? Pernah. Tidak. Pernah. Kapan? Nggak pernah. Jadi begini. Jadi begini nih, yuk. Pak Baliutnya. Gini nih. Emang apa ya? Kalau ngaji ilmu kalam itu kita itu harus tahu, karena yang namanya perkara itu dia bukan hanya perkara yang ada, tapi proposisi atau suatu keadaan itu pun dibahas. Suatu keadaan itu. Berarti begini nih, ya. Taruhlah gampangnya begini. Allah itu cuma nyiptain asbak, biar mudah. Allah itu cuma nyiptain asbak. Berarti ada asbak tidak ada. Satu nih. Kemudian asbak ada. Kemudian asbak ini dihancurkan, jadi asbak tidak ada lagi. Asbak tidak ada, asbak ada, asbak tidak ada. Paham? Jadi ada berapa tuh? Ada 3. Jangan 2, itu ada 3. Ada 3. Asbak tidak ada, asbak ada, asbak tidak ada. Tidak ada yang ini, tidak ada yang ini yang terakhir. Dia pernah tidak ada saat asbaknya ada. Dan asbak ada ini pun pernah tidak ada saat asbaknya tidak ada. Sekarang asbak tidak ada ini apakah pernah tidak ada? Tidak, dia mah demikian adanya. Disebut azali begitu. Karena asbak tidak ada, yang memang tidak ada. Allah menciptakan baru ada. Jadi mana yang paling pertama nih di antara 3 sequence ini? Asbak tidak ada, asbak tidak ada. Mana yang pertama? Asbak tidak ada. Asbak tidak ada. Nah, asbak tidak ada ini apakah pernah didahului oleh asbak ada? Tidak. Tidak, berarti ini belum pernah tidak ada. Jadi tidak adanya asbak, begitu adanya tidak didahului oleh tiada. Karena tidak adanya tidak ada asbak itu adanya asbak. Paham? ada gini. Kalau di matematika itu ada minus kali minus itu plus. Iya. Iya kan? Ya. Tidak adanya tidak ada apa? Ada, Quran begitu. Tidak adanya tidak ada itu ada. Jadi tidak ada asbak. Tidak adanya tidak ada asbak apa? Adanya asbak. Adanya asbak. Tidak adanya ada asbak apa? Tidak ada. Itu minus plus kali apa? Minus kali plus tuh.
Jadi minus kali plus, plus. Plus kali plus, plus. Minus kali minus, minus. Jadi tidak ada asbak itu apa? Adanya asbak. Ya, jadi tidak adanya saya itu tidak ada. Berarti saya ada. Tidak adanya saya itu ada. Berarti saya tidak. Tidak adanya saya itu ada. Berarti saya Tidak ada. tidak ada. Begitu, tidak adanya saya itu ada berarti tidak ada. Adanya saya itu ada berarti ada. Ya, tidak adanya saya itu tidak ada berarti Begitu adanya. berarti ada. Apa adanya? Halo. Nah, lihat ya. Ini apa? Azali itu yang ada hanya Allah. Ya. Ya, iya kan? Selain Allah tidak ada. Nah, ketiadaan selain Allah azali, apakah pernah tidak ada? Ketidakadaan selain Allah azali, apakah pernah tidak ada? Tidak. Nanti kan kiamat tuh hancur semua. Iya. Ada sesuatu nggak tuh kiamat tuh? Tidak ada. Nah, tidak ada sesuatu saat kiamat pernah tidak ada nggak? Tidak adanya ini. Pernah. Kapan? Saat ada. Paham? Saat ada. Jadi coba lihat, ini penting nih perkataan ada ini, karena kalau di dalam filsafat itu ada itu masuk filsafat ontologi. Ya. Bukan tolologi. Itu ontologi ya. Ontologi itu dia membahas ada. Jadi kalau di dalam kenyataan begini. Di dalam kenyataan. Kalau saya misalkan ya, taruhlah mau bikin gehu. Ya, mau bikin gehu. Yang saya lakukan apa? Saya ambil bahan-bahannya. Kemudian saya satukan, saya bentuk sampai jadi gehu. Waktu bahan-bahannya ini ada, gehunya ada belum? Belum. Itu harus ada syarat dan sebab tertentu sehingga si gehu ini jadi gehu. Itu di dalam kenyataan tuh. Tapi kalau di dalam pikiran kita itu bukan begitu. Di dalam pikiran kita begini. Ada makna gehu, kemudian kita beri makna ada, jadilah gehu ada. Itu dalam pikiran tuh. Paham nggak? Makanya kenapa kita itu kalau mau bikin gehu harus ngumpulin bahannya dulu? Karena kita mah tidak bisa mengadakan sesuatu. Kalau kita bisa mengadakan sesuatu, ya udah kita tinggal bilang aja gehu kun. Gehu jadilah gitu. Jadi di dalam pikiran itu dia makna gehu tambah ada. Paham? Makna gehu tambah ada. Nah, itu yang bisa gitu cuman Allah tuh. Kun fayakun itu. Enggak pakai bahan sama sekali. Allah bikin matahari bahannya apa? Enggak dari bahan itu. Itu makna matahari sama Allah kun. Jadilah begitu. Kita tahu susunan matahari itu misalkan dari hidrogen, kemudian dari itu bukan berarti enggak gini. Kayak kita coba ya, kalau kita kan gini nih, mau bikin gehu, itu kan kumpulin dulu bahan-bahannya. Apa saja bahan bakunya itu misalkan terigu, kemudian tahu, ya. Terus ada minyak kan, LPG-nya juga jangan lupa. LPG-nya tuh coloke, jangan lupa dinyalain kompornya, kan gitu kan? Ini harus ada syarat-syaratnya. Nah, kalau misalkan tahunya nggak ada, kita harus ngapain? Cari apa? Cari tahunya nggak ada nih. Harus buat dari apa? Kedelai. Tuh, kita itu nggak bisa bikin apa-apa sebetulnya. Kita itu hanya bisa merubah susunan, itu pun di dalam pikiran kita, di dalam pikiran kita, padahal di dalam kenyataannya sama Allah itu kan kita udah tahu wahdaniyat fil af'al begitu. Jadi kita itu nggak bisa bikin apa-apa. Makanya ditantang manusia itu sama Allah itu, kalau kamu memang bisa membuat sesuatu, kumpul aja semuanya sama malaikatnya, sama orangnya, kumpul semua. Bikin apa? Satu titik dzarrah itu nggak bakalan bisa dari tiada. Nggak bakalan bisa. Bikin sayap nyamuk sebelah itu nggak bakalan bisa ya. Kita bisa bikin tahu bisa, tapi dari apa? Dari kedelai. Kita harus ada kedelainya dulu. Kedelainya nggak ada, harus nanam dulu. Nanam nutrisinya dari apa? Dari tanah. Harus ada tanah. Harus ada tanahnya. Nggak bisa, kita itu nggak bisa bikin apa-apa dari tidak ada, itu tidak bisa. Yang bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada jadi ada hanya Allah. Paham ya?
Nah, jadi di dalam pikiran kita kalau kita menyebutkan sesuatu itu adalah apa? Suatu makna plus ada. Ya. Jadi apa bedanya misalkan antara Michael Jackson dan Wiro Sableng? Apa bedanya? Michael Jackson itu dia karakter tapi ditambah ada. Makanya dia ada. Wiro Sableng itu karakter tidak ditambah ada, tidak dikun sama Allah. Tidak ada. Makanya nggak ada. Karena oleh Allah tidak diadakan. Paham? Nah, semua perkara selain Allah itu pernah tidak ada. Betul kan? Betul gitu. Emang iya. Emang iya. Semua perkara selain Allah pernah tidak ada. Nah, saat seperti itu disebut azali tuh. Disebutnya apa? Azali. Nah, pertanyaan saya, kita semua nih, azali ada atau tidak? Tidak ada. Berarti kita tidak diadakan, tidak ada tuh di kita itu. Iya. Tapi kan Allah tahu kita akan ada. Jadi kita itu hanya pada pengetahuan Allah saja. Tapi tidak dikun, tidak diadakan. Ya. Berarti jika kita mengatakan azali, yang tepat mana? Kita ini ada atau kita ini tidak ada? Yang tepat azali. Kita tidak ada. Itu yang tepat kan? Yang benar secara kenyataan azali itu kita tidak ada. Nah, kita tidak ada itu, pernyataan itu, apakah itu pernah tidak ada? Azali. Ada. Oh, azali tidak ada. Pernah tidak kan? Iya. Ya, pernyataan bahwa kita itu tidak ada. Apakah pernyataan itu pernah tidak ada? Tidak. Itu tidak pernah tidak ada. Karena itu demikian adanya. Kita tidak ada yang pertama itu azali, itu demikian adanya. Bukan ditiadakan oleh Allah. Paham ya? Jadi tidak adanya kita azali itu bukan ditiadakan oleh Allah. Karena memang kita tidak ada. Betul? Iya kan? Kemudian kita diadakan. Nah, ada sekarang nih. Ada. Kita diadakan sekarang nih. Ini sekarang kita ada berarti. Nah, adanya kita sekarang ini kan pernah tidak ada. Kita ada sekarang karena diadakan oleh Allah. Nanti kita ada lagi nggak? Nanti kita bakal nggak ada lagi nggak? Bakal nggak ada lagi. Nah, kita nanti kan nggak ada tuh. Nggak adanya nanti itu nggak ada dengan sendirinya atau ditiadakan oleh Allah? Ditiadakan. Jadi beda nggak tidak adanya kita azali sama tidak adanya kita setelah ada? Beda. Tidak adanya kita azali bukan ditiadakan. Itu tidak ada dengan sendirinya. Dia tidak ada demikian adanya. Tidak ada setelah ada itu ditiadakan. Bahasanya begini nanti. Tidak ada itu kan Adam, bahasa Arabnya itu. Adam. Jadi Adam kita yang pertama itu wajib. Itu bahasanya tuh. Adam kita azalian itu wajib. Adam nanti kita yang nanti setelah ada, yang kalau kita mati, ini namanya Adam Tori. Adam Tori. Dia tidak ada yang datang kemudian. Jadi itu tidak ada karena ditiadakan. Setelah ada berarti. Setelah ada. Adam Tori. Ya itu Adam Tori namanya. Paham sampai sini? Paham ya. Nah sekarang kita membahas apa? Kita membahas sifat Allah. Sifat Allah. Jadi kalau kita membahas sifat Allah itu kita membahas Allah dan kita membahas kemarin atribut yang ada pada Allah. Maksud atribut yang ada pada Allah itu apa? Makna-makna yang sah ada pada Allah. Paham ya? Makna-makna yang sah ada pada Allah. Nah sekarang begini. Tatkala kita mengatakan nama Allah, itu kalau di ilmu kalam itu sebetulnya tidak dikasih nama Allah dulu sebetulnya. Jadi Allah itu nama. Kita itu sedang tidak membicarakan nama. Kita itu sedang membicarakan yang punya nama. Paham ya? Beda nggak nih antara nama dan yang punya nama? Beda. Saya itu pernah ngobrol sama teman saya ini ahli nahwu. Dia nanya sama saya, Mangnya itu Mang sama saya itu. Mang, Allah itu dijieuna tinu naon? Allah dibikin dari apa?
Itu pertanyaan itu pernah ditanyakan sama orang musyrik ke Rasulullah zaman dulu tuh. Iya. Ya Muhammad, Allah itu dibuat dari apa? Apakah dari emas? Apakah dari zubarjad? Apakah dari perak? Jawaban kita gimana? Mukmin nih. Allah dibuat dari apa? Oh, Allah. Jangan Allah alam, boleh Allah alam, harus ada jawabannya nih. Wah, Allah dibuat dari apa? Jawaban Rasulullah gimana jawaban Rasulullah itu? Jawaban Rasulullah begini. Emas itu dibuat oleh Allah. Zubarjad itu dibuat oleh Allah. Perak itu dibuat oleh Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak dibuat dari apa-apa, loh. Allah itu pembuat segala perkara. Paham? Nah, jawaban itu saya bilang ke teman saya itu kayak gitu. Itu pernah ditanyain sama sahabat dulu yang musyrik itu sama Rasulullah. Dipikirnya kan Allah itu ya patung begitu, dibuat dari apa, Tuhanmu itu dari apa, bahannya itu. Kata Rasulullah, ya nggak ada bahan itu Tuhan saya mah. Tuhan saya itu yang membuat semua bahan. Jadi nggak ada bahannya Allah itu. Paham ya? Saya bilang gitu. Kata teman saya gini, salah kamu, katanya gitu. Loh yang benar gimana, kata saya? Dari alif, lam, ha. Atau beda aja udah kita. Itu mah nama Allah. Nama Allah dari alif, lam, ha. Angga dibuat dari apa? Ya kalau misalkan nanya angganya ini ya tulang ya. Daging ya darah. Ya itu angga tuh. Cuman kalau namanya ya alif lagi apa? Gitu. Jadi itu antara nama INGGI. Eta mah Anggi. Nah itu. Apa? Jadi saya itu pernah dipanggil NG. Ala kalian. Jadi itu Allah itu. Kita mah tidak ngobrolin nama sebetulnya di dalam ilmu kalam. Kita itu ngobrolin yang punya nama. Sedangkan yang punya namanya ini dia beyond imagination. Itu tidak bisa diimajinasikan. Karena Allah itu ada sebelum semua imajinasi. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Jadi Allah itu ada sebelum ada orang yang bisa berkata Allah tuh. Allah kan demikian saja. Paham? Nah, makanya di dalam ilmu tauhid itu kita suka berbicaranya apa? Sonia. Sang pembuat alam. Itu yang kita bilang sama Allah itu. Jadi Soniul alam, sang pembuat alam. Nah, sang pembuat alam ini punya nama. Namanya Allah. Pun bukan hanya satu namanya. Kalau orang Ibrani dulu manggilnya Elohim. Manggilnya itu. Ada lagu kan yang apa tuh namanya itu yang terkenal tuh haleluya haleluya, ada kan? Itu tuh ya ilahi, itu bahasa Ibrani. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu ya ilahi itu bacanya haleluya ya. Kalau juga di gereja bukan kayak di gereja, itu bahasa Ibrani, itu bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu ya ilahi. Ya, kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu oh Tuhanku begitu. Ya, ala kulli halin. Jadi sebetulnya kita tidak membahas nama sebetulnya. Kita membahas yang punya nama. Nah, Soniul alam. Nah, tatkala kita ini membahas sang pencipta alam, ya. Bisa nggak kita mendeskripsikan itu? Bisa nggak? Yang punya namanya ini? Nggak bisa. Ya apa yang mau dideskripsikan? Nggak bisa. Kan itu sudah di luar jangkauan kita. Ya. Nah, orang yang punya deskripsi salah tentang Allah ini yang bakal masuk neraka, nggak bakalan keluar dari api neraka. Yang punya deskripsi salah tentang Allah ini. Jadi tatkala mengatakan yang menciptakan alam, Soniul alam ini terbayang cahaya. Itu cahaya itu yang sangat terang, itulah yang itu udah nggak bakalan keluar dari api neraka tuh. Cahaya yang dibuat oleh Allah. Nah, Quran padahal cahaya itu dibuat dari Allah, yang dibuat oleh Allah. Ya. Atau dia terbayang alif lam ha besar. Itu mah neon box. Ya, bukan. Atau dia gelap. Bukan. Itu undefined. Tidak bisa didefinisikan.
Paham sampai sini? Nah, Ya, itu Allah tuh. Makanya kalau misalkan orang itu kalau udah nanti ada dalam bahasa Arab, kenapa Soniul Alam ini yang demikian adanya? Baik kita bahas atau tidak, Allah mah begitu saja. Ya, mau kita bahas mau kita tidak bahas, Allah mah begitu. Kenapa itu dinamai Allah? Itu yang dikatakan Allah itu di dalam bahasa Arab itu alif lam tambah ilahun. Jadi ilahun tambah alif lam. Makanya dibaca Allah. Kalau bahasa Arabnya the God. Ya. Jadi bukan hanya God saja, tapi ada the-nya. The God. bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu. Nah, adapun ilahnya ini dia dari aliha. Aliha ini apa? Aliha ini dia bingung. Bingung. Jadi kenapa Soniul Alam ini kok disebut sang yang membingungkan? Jadi gitu Karena kalau tidak didefinisikan. karena tidak bisa didefinisikan, karena setiap mencari apa itu orang makin bingung. Oh, iya. Ya, makanya kita itu tidak membahas apa. Allah itu apa? Bukan. Kita tidak bahas itu. Allah ini yang sah disebutkan padanya apa saja. Itu yang kita bahas. Makna-makna yang sah dimiliki oleh Allah. Dalam pengertian makna-makna yang apabila kita menggambar, mendeskripsikan Allah itu tepat. Itu makna apa saja. Paham nggak? Nggak paham? Mana? Nggak paham. Begini, ada makna namanya makna terang. Terang, caang. Terang. Paham caang? Apakah sah Allah disebut caang? Tidak bisa, karena caang itu makhluk. Paham? Kemudian besar. Sah tidak Allah disebut besar? Tidak boleh Allah disebut besar. Karena besar itu bagi apa? Makhluk juga. Bagi makhluk juga, bagi jirim juga sesuatu. Jadi dia yang mempunyai dimensi, ukuran besar. Apalagi kecil, nggak boleh tuh. Ya. Besar tidak bisa, kecil tidak bisa, tinggi tidak bisa, di atas tidak bisa, di bawah tidak bisa. Nanti para ulama itu membahas kenapa Allah tidak bisa disebut di atas. Ya di atas itu kan, atas itu apa? Atas itu kan arah kepala. Iya kan? Bawah itu arah apa? Arah kaki. Buat kita atas mana? Itu. Atas kepala. Itu kan? Iya. Buat cap-cap. ini atas. Ayo udah nggak bisa. Atau orang Amerika Ya, kakinya ya. kalau bulat kan itu, kalau bulat, apalagi kita sekarang tahu bumi itu bulat lah misalkan gitu. Kata orang Amerika atasnya di sana, kata kita orang Indonesia di sini atasnya di sini. Ya, yang bener atas itu mana? Ya orang Rusia. Itu pun kalau bukan cak-cak. Kalau cicaknya di sini gitu. Jadi apa ya? Kita itu membahas makna-makna yang sah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita menyebut Allah ini punya sifat anu, kita tidak menghinakan kepada Allah, justru kita mengenal Allah. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang kita kan tahu, kemarin kita sudah belajar tijan. Di dalam tijan itu berarti kan Tuhan ini ya, Allah ini, yang punya nama Allah ini, ada atau tidak? Ada. Wujud. Nah, wujud itu ada. Ya. Apakah tatkala ada itu dia harus berdimensi? Tidak. Apakah dia itu harus ada ukurannya? Tidak. Tatkala ada saja sudah. Jadi Soniul Alam itu yang demikian adanya itu ada. Tahu dari mana kita dia itu ada? Dari ciptaan. Nah, kita berpikir dari ciptanya, karena ada Allahnya, ada selain Allahnya. Dari selain Allahnya ini kita berpikir sehingga punya kesimpulan bahwa Allahnya ini ada. Ya. Ini tidak akan diulang dulu, nantilah di dalam pelajaran yang berikutnya. Nah, ala kulli halin, berarti sah tidak makna ada itu disebutkan kepada Allah? Sah. Bukan hanya sah, justru harus. Harus ada. Barang siapa yang mengatakan Allah ini tidak ada, maka dia tidak akan keluar dari api neraka. Nah, sekarang apakah hanya makna ada saja yang sah pada Allah? Banyak. Berapa? Yang 20 itu. Nah. Begini asalnya itu. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Asalnya itu. Jadi keyakinan kita kepada zat pencipta alam ini
yang bernama Allah ini, itu keyakinan asalnya bagaimana? Allah ini memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak terbatas. Itu dulu. Maksud sifat sempurna itu apa? Maksud sifat sempurna itu sifat yang hanya dimiliki olehnya. Itu maksud sempurna. Ya. Itu maksud sempurna itu. Jadi Allah itu zat sang pencipta alam ini, dia memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak terbatas. Apa maksud tidak terbatas? Maksud tidak terbatas itu apa maksud sempurna? Maksud sempurna itu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan suci dari semua sifat yang kurang. Apa maksud sifat yang kurang itu? Sifat-sifat yang dimiliki oleh selain Allah. Itu pun tidak terbatas juga. Jadi Allah itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, yaitu sifat-sifat yang khusus untuk Allah, dan suci dari semua sifat kurang, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Nah, dari ketidakterbatasan sifatnya Allah itu, yang tahu apa-apanya siapa? Allah. Cuman Allah, qat'an. Makanya ada bahasa la ya'rifillah illallah. Tidak ada yang tahu kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Jadi yang tahu itu ya Allah. Dia itu bagaimana, yang tahu ya cuman Allah saja. Cuman Allah sudah ngasih akal sama kita. Nah, akal ini jika dipakai dengan maksimal, memikirkan alam, bukan memikirkan Allah. Memikirkan alam. Maka kita akan tahu 20 sifat. Apakah 20 sifat ini semuanya? Tidak. Bukan. Jadi dari yang tidak terbatas itu kita akan tahu 20. Yang mana 20 ini ada pada Allah. Nah, barang siapa yang tidak meyakini satu saja dari 20 ini, dia masuk neraka. Nggak bakalan keluar dari api neraka, begitu. Yang pertama kita sebut sifatnya itu apa? Ada. Wujud. Nah, sekarang kita bahas 2 sifat nih. Sebenarnya udah kemarin kan, kudrah irodah itu. Sebenarnya udah. Nah, kita bahas dulu apa gini. Ini kan Allah kan begitu adanya ya. Kita tahu Allah dari mana? Dari adanya alam. Kemudian begini, lihat ya. Alam ini ada. Adanya itu oleh siapa? Oleh Allah. Apakah dari pengertian Allah itu sebagai Allah? Allah itu sebagai Allah. Memahami itu. Apakah di situ kita ada memahami bahwa pada diri Allah itu, pada zat Allah itu ada makna bisa mengadakan dan bisa mentiadakan? Ada tidak? Ada. Bisa mengadakan dan tidak mentiadakan. Bukan. Iya. Gini maksudnya. Saya sebut misalkan ya, Allah begitu. Saya sebut Allah. Atau sesuatu yang tidak terdefinisikan nih. Yang tidak terdefinisikan. Ini kan yang menjadi sebab adanya alam kan. Nah, dari kata-kata sesuatu yang tidak terdefinisikan. Apakah di situ ada makna bisa mengadakan dan meniadakan? Tidak ada. Ya, jadi kan kita sebut zat ya. Kita sebut zat. Dari kata zat itu ada tidak makna mengadakan dan meniadakan? Tidak ada. Kalau zat ya zat aja sudah. Gitu. Itu zat laisa kadzatin ya. Zat Allah itu tidak seperti zat-zat yang lain. Lah, zat Allah ini dari makna zat ada tidak makna bisa mengadakan dan bisa meniadakan? Tidak ada. Jadi kalau kita cuman faham Allah itu zat, di situ aja berhenti itu. Kita kenal gak sama Allah sebetulnya? Tidak. Enggak kenal. Gak ma'rifat namanya itu. Nah, untuk ma'rifat kita harus tahu yang 20 sifat ini. Di antaranya sifat yang pertama itu apa? Kudroh. Kudroh ini begini. Kudroh itu apa? Kudroh itu suatu kualitas. Kita sebut sifat atau kita sebut makna. Iya kan? Kudroh itu makna. Makna apa? Makna bisa mengadakan dan makna bisa meniadakan. Jadi bisa mengadakan dan bisa meniadakan. Ini adalah kudroh. Satukan tuh 2 makna itu. Jadi bukan hanya bisa mengadakan, tapi juga bisa mentiadakan. Jadi bisa mengadakan dan bisa meniadakan. Ini adalah makna apa? Kudroh. Lihat nih, apa kita jangan dulu bahas zat ya. Kita bahas kudroh dulu. Apakah makna kudroh ini ada?
Ada. 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 Qat'an. Tahu dari mana makna kudroh ini ada? Tadi definisinya bisa mengadakan dan mentiadakan. Itu definisinya. Ya. Definisi itu nanti belum tentu ada juga kayak Wiro Sablong itu begini. Ada nggak Wiro nggak ada. Coba lihat ya, mengadakan dan meniadakan. Makna ini apakah ada? Ada. Tahu dari mana? Ada hasilnya yang diadakan dan yang ditiadakan. Tahu dari situ. Ini kan alam ini kan tadinya tidak ada. Kemudian jadi ada. Yang ada jadi tidak ada. Apakah dia ada dengan sendirinya? Tidak. Berarti ada sesuatu, ada makna. Ada makna mengadakan dan meniadakan. Qat'an, paham? Nah, makna mengadakan dan meniadakan ini disebut apa? Kudroh. Kudroh ini milik siapa? Milik Allah. Nah, kita begitu milik Allah. Oh, jadi Allah itu punya kudroh, punya mengadakan dan meniadakan. Di sini perbedaan kita udah mulai beda sama orang Hindu itu. Udah mulai beda. Jadi Hindu itu makna mengadakan menyendiri, makna meniadakan menyendiri. Iya. Ya. Makna mengadakan sendiri, makna meniadakan sendiri. Ada nggak mengadakan? Kata orang Hindu, ya adalah. Lah kita ini tadinya tidak ada jadi ada. Qat'an. Meniadakan ada nggak? Adalah. Lah kita tadinya ada jadi tidak ada. Jadi mereka pun sama, punya keyakinan makna mengadakan ada, makna meniadakan ada. Cuman tatkala ditanya ini milik siapa? Mengadakan milik Brahma, meniadakan milik Siwa tuh. Beda nggak? Beda. Jadi Siwa cuman bisa meniadakan, Brahma cuman bisa mengadakan. Beda nggak? Beda. Kalau kita itu makna mengadakan dan meniadakan itu satu. Kudroh. Ya, jadi mengadakan ya kudroh. Jadi ijad wal i'dam. Ijad wal i'dam. Nah, ini milik siapa? Milik yang ada tadi, milik Allah tadi yang kita bahas. Paham? Nanti kemudian ada kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, ini semuanya nanti kita bahas maknanya satu-satu. Apa itu kudroh mengadakan dan meniadakan? Apa itu irodah mentahsis mengkhususkan? Apa itu ilmu inkishaf dari perkara-perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Terus nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian setelah kita paham ini semuanya adalah milik Allah. Kalau Hindu itu nanti miliknya masing-masing. Tahu patung Ganesha kan? Tahu Ganesha kan? Lah Ganesha itu dia dewa apa? Dewa pengetahuan. Jadi ilmu itu adanya di Ganesha itu. Gajah duduk. Ya, ilmu itu adanya di kita mah enggak gitu. Semua makna itu yang sempurna itu, semua maknanya dimiliki oleh siapa? Allah. Oleh zat ini, yang mana zat ini punya nama Allah. Nanti dari mana kita tahu namanya Allah? Dari Allah. Bukan. Dari Rasulullah begitu, dari utusannya. Nah, makanya kita nanti setelah tahu Allah kan ngutus Rasul nih. Namanya Muhammad. Rasulullah itu bilang begini, saya ini loh. Kamu itu tahu kan bahwa begini kalau begini kita benar kan kita tahu. Nah, saya ini yang diutus oleh zat itu. Kata Rasulullah itu. Zat itu yang kamu sudah tahu dari berpikir namanya Allah. Terus kita minta bukti sama Rasulullah itu. Saya minta bukti bahwa kamu itu utusan zat itu. Kamu bukti apa? Coba bulan belah, dibelah sama Rasulullah tuh. Sebenarnya bukan Rasulullah yang memulahnya, yang zatnya ini yang memulahnya itu Allahnya itu. Karena Allah punya kudroh itu. Dan Allah tahu bahwa Nabi Muhammad itu meminta. Karena ada tantangan begitu. Paham ya? Nah, ini mukadimah ke-7. Allahu a'lam bishawab. Asa tiiseun nih. Banyak mengulang ya. Ngahulang. Banyak mengulang. Pertanyaan santai ya? Pertanyaan. Kalau Hindu tadi masing-masing. Nah, begitu. Memang punya. Kalau ini semuanya dikuasai. Qat'an itulah tauhid. Sempurna. Semuanya di Allah. Dan kenyataannya seperti itu. Yang ada diyakini oleh orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen itu hanya hidup di pikiran mereka saja. Hanya hidup di dalam pikiran mereka saja. Makanya kita harus munakosah. Coba kamu itu gimana sih cara mikirnya? Lah kok yang mengadakan Brahma, yang meniadakan Siwa. Ya kalau gitu mah tuh mual jadi tiap-tiap Brahma baru dia bikin matahari terus dihancurkan ke Siwa. Iya baru juga bikin dihancurin sama baru bikin jangan Siwa juga dibuat oleh Brahma. Nah ya. Jangan kan nanti ada dongengnya. Oh enggak, ini Brahmanya
Balon biru semua dongeng. ada dongengnya. Itu cuman hidup di pikiran mereka saja, bukan kenyataannya. Ya, karena kenyataan itu cuma satu. Awas, kita itu bukan penganut nihilis, Waji. Nihilisme itu dia benar, saya benar, tidak. Yang benar itu cuma satu. Yang benar cuma satu. Kita itu bisa jadi punya keyakinan kalau saya naik sutet kemudian saya loncat, saya bisa terbang. Bisa saya punya keyakinan seperti itu. Bebas kan ya? Ya terserah saya lah. Mau keyakinan saya. Saya itu punya keyakinan 100% kalau saya loncat dari sutet saya terbang. Oke, silahkan naik. Silakan naik. Pas naik loncat Pejet. mati tetap. Pejet tetap mati. Ya. Kenapa? Karena kenyataan itu cuma satu. Dan pada akhirnya coba ini penting. Akal itu bukan menciptakan realita. Akal itu dia memahami Quran. Dia mempersepsi realita. Saya itu yakin ya, kalau nyolok setrum itu malah kesetrum besok kecobaan. Angger kesetrum. Ya, aduh. Jadi akal itu dia mempersepsi realita. Ini bagaimana sih setrum itu? Sifatnya bagaimana? Kesetrum mungkin bisa diakali. Bisa diakali Quran. Jadi kalau misalkan biar nggak kesetrum bagaimana caranya? Nah ada itu. Ya pakai sarung tangan. Misalkan begitu ya. Sebelah. Apa? Yang dipegangnya sebelah. Sebelah baju. Oh, apa hajimannya? Akibat apa? Ada ilmunya itu. Jadi kita mempersepsi realita, bukan kita membentuk realita. Kita itu bukan saya mempercayainya ini Siwa sama Brahma. Ya itu kepercayaan kamu silakan. Cuman kenyataannya cuma satu kenyataannya itu. Makanya kita berdebat dengan agama lain itu supaya kita mengetahui yang benar mana. Iya. Ya. Kalau aku esai ya, kan di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kristen ada 3, kemudian Hindu ada. Jadi kalau konsepnya itu mereka asalnya satu juga, apa aja konsepnya itu. Jadi kalau kita kan begini ya, Allah itu kan satu, begitu adanya sudah. Nah Hindu itu dari yang satu itu, jadi yang satu pecah jadi 4. Pecah itu dari satu, jadi yang satu ini dia pecah jadi 4. Jadi Brahma, jadi Siwa, jadi siapa lagi itu? Lupa lah saya. Nah jadi konsep asalnya cuman dia pecah. Wisnu, ya. Wisnu itu nanti kesananya jadi ada Arjuna. Jadi ada Dewa Surya. Itu asalnya satu, makanya mereka itu ada anak-anaknya. Ini ada anak dari pernikahan Anu dan Anu. Ini iya dongeng seperti itu. Tapi dia itu berasal dari mana? Dari satu yang tidak terbatas ini. Satu yang tidak terbatas ini terpecah. Jadi sekian. Oh, Sang Hyang Widi. Nah, jadi Sang Hyang Widi. Nanti apakah Sang Hyang Widinya ada atau tidak, nanti mereka juga ada pemahamannya sendiri begitu. Nah ini kan nggak mungkin benar dua-duanya kan, Islam benar, Hindu benar nggak mungkin. Nggak mungkin karena yang namanya realita itu cuman satu. Yang namanya realita itu. Nah makanya Allah menuntut kepada kita untuk berpikir dengan benar supaya kita mendapatkan kebenaran. Kalau kita keburu mati sebelum mendapatkan kebenaran, kita nggak bakal keluar dari api neraka. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya, kalau nggak ada, sesi yang ini kita tutup dulu ya. Allahu a'lam bishawab.